Oke, saya membuat video ini untuk mempermudah kalian memahami tentang tugas journal investigations. Apa yang harus kalian cari? Pertama, setelah kalian menemukan jurnalnya sesuai dengan uh, interest kalian, boleh apapun, tapi konteksnya adalah chapter yang kemarin kita bahas ya, chapter 4. Setelah itu, kalau sudah ketemu, misalnya saya cari judul di jurnal dan saya nemu ini. Inflections in English, noun, verbs, and adjectives. Nanti kalian boleh mencari yang lain. Jangan cari yang ini ya, karena ini sudah saya jadikan sebagai contoh. Nah, kalau sudah, berarti kita nemukan ini adalah judul, right? Ini judul, terus kamu tulis di sini inflections of English, noun, verbs, and adjective. Judulnya kamu tulis. Udah selesai, terus pertanyaan yang kedua, kamu diminta untuk mencari research questions. Apa yang lagi dicari oleh si judul itu. Nah, kita buka nih. Apa ya yang dicari itu, mana sih? Nah, dibaca. Oh, ketemu ini. Maksudnya dari research questions, what did the journal investigate, itu jurnal itu akan membahas apa. Ternyata di sini ada purpose of the study. Jurnal ini, tulisan ini akan membahas satu, inflections dalam kata benda. Dua, inflections dalam kata kerja. Tiga, inflections dalam adjective. Nah, ini bagian ini terus kamu tulislah di research questions. Kalimatnya nggak harus sama seperti saya seperti ini. Boleh, ini cuma contoh aja. This paper analyzed bla 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 bla. Kalau sudah, lalu kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, teori. Teorinya apa ya? Nah, di jurnal yang kita baca ada nggak teorinya? Teori tentang inflection study. Oh, mana sih? Oh, ini teorinya. Terdapat 8 kategori inflection, affix, pada kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, ini nanti kita masukkan ke tabel nomor 3. Oke, 8. Nih, saya tulis di sini. There are 8 ways to create inflectional forms. Apa aja itu 8-nya? Ada di noun, verbs, sama adjective. Nah, ini kan berarti teori kan? Cara membuat inflections itu ada 8. Kalau kata benda ditambahi S, ini tidak sesuai dengan buku ya. Di buku kita tidak termasuk possessive S, itu bukan termasuk dari inflections. Oke. Terus ini sebagainya. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Teorinya apa? Kalau sudah, terakhir, lalu result. Lalu result itu hasil. Maksudnya si peneliti ini bagaimana dia menemukan hal tersebut. Nah, dia temukan ini resultnya. Oh, ternyata kata benda yang ada berakhiran dengan S-nya itu muncul ketika ini. Terus apa lagi? Tidak perlu semuanya kamu masukkan ke sini. Kamu boleh membuat summary dari apa yang kamu baca di bagian introduction. Bagian finding and discussions. Karena biasanya results itu kan panjang. Jadi kamu boleh membuat summary. Cukup bagian ringkasnya aja apa. Sudah selesai. Nanti jika sudah selesai, kamu akan menggunakan ini sebagai summary untuk mempelajari konsep tentang chapter 4. Terus dilihat juga bagaimana cara si penulis tersebut dia menganalisis konsep tentang inflection. Apakah harus tentang inflections? Tidak harus inflection. Kamu boleh membahas yang lain. Misalnya kamu boleh bahas suppletion
atau lexeme, grammatical word, periphrasal boleh juga, irregular verb juga boleh. Terserah subtopik mana yang menurut kalian paling menarik dan paling kalian pahami, boleh sekali silakan dibahas.